Sepanjang peradaban manusia, jagung merupakan salah satu bahan pangan yang dimanfaatkan di hampir seluruh dunia. Tanaman yang masih termasuk dalam genus rumput-rumputan ini memang salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat terpenting selain gandum dan padi. Berdasarkan literasi sejarah, jagung merupakan salah satu tanaman pendatang yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa, tepatnya bangsa Portugis ke Nusantara ketika dalam misi penjelajahan mereka akan rempah. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika beriklim tropis ini tergolong dalam makanan pokok selain nasi, karena cukup kaya akan kandungan protein dan kalori untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Meski di Indonesia daerah penghasil jagung cukup merata, namun di wilayah pulau seperti Pulau Sulawesi, tanaman jenis palawija ini merupakan hasil bumi dan hampir lekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti di Desa Maku, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ini. Di sini, jagung dapat dipanen hampir setiap bulan, karena jagung ditanam secara bergantian pada tiap lahan. Selain palawija lainnya, jagung merupakan tanaman komoditi daerah ini dan cukup lekat dalam pola perilaku konsumsi pada kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Berlimpahnya tanaman yang seringkali dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif ini menjadikan beberapa ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani di Desa Labuan, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, mencoba berinovasi dengan berkreasi menciptakan beberapa produk olahan makanan maupun cemilan berbahan dasar dari jagung. Supaya mudah untuk dijadikan beragam jenis olahan makanan serta cemilan, biji jagung yang sudah dijemur kering atau biasa juga disebut marning harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Marning atau biji jagung kering biasanya digiling dengan bantuan mesin hingga teksturnya benar-benar hancur dan didapat butiran tepung yang lembut. Kali ini, tepung jagung ini nantinya akan dibuat menjadi salah satu bahan utama olahan kue tradisional khas wilayah Donggala, yaitu kukis jagung. Dalam dunia kuliner, setiap daerah memiliki teknik maupun cara tersendiri dalam pengolahan bahan pangan menjadi sebuah makanan atau jajanan. Bagi warga Desa Labuan, adonan kukis jagung yang berbahan dasar dari campuran antara tepung jagung dengan terigu ini, sebelum diolah menjadi adonan, biasanya disangrai terlebih dahulu. Proses sangrai ini tentu fungsinya agar kadar air yang masih terkandung dalam tepung berkurang. Namun, uniknya, dalam pengolahan tepung jagung untuk dibuat menjadi bahan dasar kukis, proses sangrai tepung jagung dicampur menjadi satu dengan tepung terigu. Olahan kukis atau kue kering yang dibuat ibu-ibu di sini menggunakan campuran kuning dan putih telur ayam, susu bubuk, dan garam. Selain itu, keunikan komposisi bahan adonan tidak menggunakan mentega, melainkan minyak sayur sebagai pelembut adonannya, serta menggunakan sedikit tambahan tepung tapioka agar teksturnya lebih renyah. Agar lebih menarik, tak lupa adonan pun diberi pewarna. Bu, ini tepung jagungnya, Bu. Harus itu ya. Oh, ya, Bu. Setelah adonan mengembang, selanjutnya bahan kunci dari kue ini yaitu tepung jagung yang sudah bercampur dengan terigu dan gula halus pun ditambahkan agar adonan semakin padat. Meski terlihat sederhana dan mudah dalam pembuatannya, namun ketepatan komposisi bahan menjadi kunci pada olahan kue yang dimatangkan dengan cara dipanggang ini. Setelah semua bahan tercampur merata, selanjutnya adonan kue yang sudah kalis pun dipadatkan hingga menjadi ketebalan sekitar 1,5 cm dan dibentuk dengan cetakan agar lebih menarik ketika disajikan nanti.
Selanjutnya, setelah kue siap dan tercetak, tahap terakhir adalah proses pemanggangan. Proses pemanggangan cookies jagung ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit hingga adonan berubah warna dan matang. Meski sederhana, namun cookies jagung ini biasanya disajikan ketika tengah digelar acara-acara adat atau perayaan tertentu seperti pesta maupun perayaan Idul Fitri. Dari beragam jenis olahan berbahan dasar tepung jagung, resep cookies jagung buatan ibu-ibu di sini berbeda dengan olahan cookies yang pernah aku buat karena menggunakan beberapa bahan tambahan seperti terigu dan tepung tapioka. Sehingga karakter dari resep kue tradisional khas Teluk Palu ini selain gurih dan renyah, bisa dibilang cukup lembut bila dibandingkan dengan cookies jagung yang biasa dijumpai di beberapa daerah lainnya.